Kalian pernah gak sih ketika mau ngelakuin sesuatu tapi lu takut? Mau bermimpi aja kadang takut ya. Misalkan kayak, aduh aku pengen banget ya kuliah di sana. Atau yang lebih ekstrim ketika kamu takut punya anak, kamu takut menikah, kamu takut ini, kamu takut itu dan lain sebagainya. Nah, aku bakal kasih satu sudut pandang yang mungkin akan bikin otak kamu tambah pintar. Terima kasih. So jangan kemana-mana, I'll be back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Para influencer, artis, pokoknya orang-orang yang menjadi idola kalian itu tuh bilangnya gue takut nikah, gue gak mau nikah, gue takut punya anak, gue belum mau punya anak, aku takut hidup makanya aku gak mau hidup. Kayaknya gak ada ya. Mungkin ada orang yang takut hidup tapi gak bisa mengungkapkan itu. Jadi dia ngerasa takut menjadi orang yang gagal. Gue gak tahu ini penyakit atau enggak, tapi yang pasti kalau misalkan lo punya sudut pandang yang berbeda, mungkin akan beda outputnya. Ya kira-kira efeknya akan seperti itu, akan menamparmu banget. Yang pertama adalah, kalian pikir orang-orang yang berhasil itu, yang bisa overcoming semuanya, yang dilihat udah berhasil, ya pokoknya idola banget gitulah intinya. Relationship goal, body goals, dan lain sebagainya. Kamu pikir mereka gak mengalami rasa takut itu? Enggak, dulu juga mereka ngerasain takut. Dulu juga mereka ragu. Karena apa? Setiap impian, setiap sesuatu yang baik itu pasti ada ujiannya. Pasti digodain sama setan, udah gak usah, gak akan berhasil loh gitu. At the end of the day kita harus paham bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, bukanlah orang yang gak punya rasa takut. Tetapi mereka yang walaupun takut, tetap maju. Itu yang pertama. Dan ini yang paling penting adalah poin kedua. Banyak banget dari kita itu lupa. Keberhasilan, kesuksesan, result, itu bukan wewenang kita. Jadi kalau lihat ada orang berhasil, itu karena Allah izinin. Orang-orang yang takut menikah, orang-orang yang takut punya anak, orang yang takut hidup dan lain sebagainya, mereka meletakkan tugas itu atau beban keberhasilan itu ada di pundak dia sendiri. Akhirnya mereka gak berani untuk melangkah. Padahal tugas kita apa coba? Berusaha, berikhtiar, berdoa sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Perkara result itu Allah yang nentuin. Let's say ketika kita lagi berat banget kuliah ya, mata kuliah kok susahnya ya ampun gitu. Tapi one day kamu paham nih, tiba-tiba aha gitu, eureka. Itu sebenarnya yang memahamkan itu bukan karena ikhtiar kita doang loh, tetapi karena Allah pahamkan. Sama juga ketika kamu berhasil mendidik anak, berhasil dalam sebuah pernikahan, itu karena Allah izinin. Result itu bukan wewenang kita. Gak usah takut. Kalau lu berdoa, lu yakin sama Allah, lu percaya bahwa gak ada doa yang tertolak, udah tenang aja, yakin gitu. Jadi orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang tetap melangkah meskipun takut, dan mereka yakin. Mereka fokus kepada tugas mereka, job desk-nya mereka. Ada kekuatan yang akan membantu mereka. Baik itu ateis, baik itu mungkin non-muslim atau muslim. Sedihnya adalah kita itu sering lupa atas kemahakuasaan Allah dan maha baiknya Allah sama kita. Ngerti gak lo? Jadi kalau misalkan lo takut, cari ilmunya dulu. Misalkan kayak lo mau nikah, mau punya anak ya, cari ilmunya. Orang overthinking karena apa sih? Karena gak punya info. Mau masuk ke gua yang gelap, takut gak tahu itu di situ ada apa aja. Makanya cari lampu, cari tahu, belajar, ngaji. Itu kenapa gue emosi ya. Dan setelahnya udah fokus ke apa yang jadi tugas kamu, berikhtiar. Misalkan kayak lu ngedidik anak, tugas kamu itu bukan membuat mereka jadi orang baik, bukan. Tugas kamu adalah mengingatkan. Kamu jadi guru nih, tugas kamu bukan memahamkan anak, tugas kamu mengajar. Perkara mereka paham atau enggak nanti ada jatahnya kok, asalkan lu sabar.
Bukan tugas kamu membuat mereka jadi muslim. Yang jadi tugas kita adalah mengingatkan aja. Perkara mereka mau ngejalanin atau enggak, itu urusan pribadi masing-masing. Itu kembali lagi ke pilihan mereka. Dan itulah yang akan jadi tanggung jawab mereka sendiri nantinya. Udah sampai situ aja. Resultnya mereka mau berubah kapan itu urusan dia sama Allah. Kan orang-orang yang berada di jalan Allah dan kamu yakin itu tujuannya juga Allah, itu pasti Allah bantu lebih-lebih dibanding yang lainnya. Gak mungkin lah Allah menelantarkan kita. Kita lagi di jalan menuju dia loh. Kita mendekati Allah merangkak, Allah akan mendekati kita lebih cepat lagi. So, takut itu ujian hidup. Lu gak akan hidup tanpa rasa takut. Karena tugasnya setan meniupkan rasa takut dan keraguan dalam hati kamu, terutama untuk menjalankan hal-hal yang disuruh sama Allah. Nah, sekarang tinggal rasa takutmu itu untuk berbuat yang lebih baik, untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk ngaji, atau justru kamu pakai rasa takut kamu untuk berhenti, untuk berbalik dan menjadi loser. It's up to you. So, apapun masalahnya, as usual, jangan taruh di pundak lo sendiri. Berat, karena ujian dari Allah. Pasti kunci ujiannya juga di Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Cuek, gak pekaan, gak perhatian. Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.